Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala mudhil dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita dapat lanjutkan kembali bincang-bincang kita pada hari ini. Saudara, setelah beberapa hari sebelumnya mungkin rehat karena kondisi kurang membaik. Alhamdulillah ini sudah lumayan sedikit baik. Jadi banyak hal yang perlu diperbincangkan, jadi mendorong untuk kita buat konten lagi berkaitan tentang bincang-bincang tentang perbandingan agama. Kemudian alhamdulillah juga tulisan saya buku yang berkaitan tentang perbandingan agama, judulnya Yesus dan Muhammad dalam satu ajaran. Di sini saya banyak mengulas tentang persamaan-persamaan ataupun ajaran yang dibawa oleh Yesus dan Muhammad itu memiliki konsep yang sama. Jadi artinya bahasa lainnya itu Yesus dan Nabi Muhammad, Nabi Yesus dan Nabi Muhammad sama-sama mengajarkan ajaran yang sama dari Tuhan yang sama. Buku ini terdiri dari kurang lebih, ini bukunya ada 220 halaman. Terdiri dari 220 halaman tulisan buku ini. Di sini saya banyak mengangkat, mengulas dan mengupas tentang bahkan ratusan ayatnya dari Al-Quran dan Alkitab. Tentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh Yesus dan Muhammad ternyata tidak mengajarkan ajaran yang berbeda. Cukup banyak di sini nih sebagai dalil dan bukti di dalam Alkitab itu bahwa Yesus dan Muhammad itu membawa risalah yang sama dari Allah Subhanahu wa taala dengan konsep dinul Islam. Ini kalau dalam buku berkaitan pembahasan perbandingan agama, ini buku saya yang kedua. Sebelumnya nih bukunya berkaitan tentang ajaran tauhid, perspektif Alkitab dan Al-Quran. Kalau di sini saya mengangkat tentang konsep tauhid, ajaran-ajaran tauhid berdasarkan Alkitab dan Al-Quran. Jadi di dalam Alkitab juga mengajarkan tentang tauhid, konsep tauhid, baik itu tauhid rububiyah, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, atau uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Di sini ini ada semua di dalam buku tauhid ini. Jadi cukup membantu untuk memahami tentang konsep tauhid di dalam Alkitab dan Al-Quran, dan konsep para nabi mengajarkan tentang Alkitab, tentang tauhid itu ada di sini. Sedangkan ini tidak saja berkaitan akidah tauhid, tapi banyak ajaran-ajaran lainnya seperti rukun Islam. Di sini saya mengangkat seluruh rukun Islam yang 5 itu ada di dalam buku ini, yang menceritakan atau menjelaskan bahwasanya Yesus juga melaksanakan atau melakukan syahadat, Yesus juga melaksanakan sholat, kemudian dia juga melaksanakan ibadah, menunaikan ibadah puasa. Kemudian Yesus juga melaksanakan ibadah haji,
juga apalagi ya, berzakat. Nah, ya berzakat ya itu ada di dalam sini ya, di dalam buku ini. Jadi sama ajarannya. Kemudian banyak ajaran-ajaran lain yang disampaikan oleh Yesus dan Muhammad berdasarkan ayat-ayat Alkitab dan Al-Quran. Tidak semua memang, saya mengangkat di sini ada kurang lebih 23 ajaran yang sama, persis sama antara ajaran Nabi Muhammad SAW dengan Yesus alaihi salam. Jadi tidak berbeda ajaran yang dibawa oleh Yesus dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Jadi kita semoga ini cukup membantu nantinya di dalam memahami tentang konsep dinul Islam dalam perspektif Alkitab dan Al-Quran. Ya. Jadi ratusan ayat, saudara, ratusan ayat ada di dalam buku ini, baik di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran, yang membuktikan bahwasanya Yesus dan Muhammad itu membawa ajaran yang sama. Ya, kalau dalam total tulisan saya ini sudah buku yang ke-8. Saya sudah alhamdulillah sudah menulis 8 buku yang berkaitan dengan perbandingan agama, baru 2. Nanti insya Allah akan ada tulisan-tulisan yang selanjutnya berkaitan dengan perbandingan agama. Baik saudara, untuk bincang-bincang kita hari ini, kita akan mencoba berbicara tentang Raja Daud yang dia tuangkan di dalam kitab. Raja Daud ya, dituangkan di dalam Alkitab. Ada beberapa, tidak semua. Kita coba nanti membicarakan tentang beberapa ayat, dan mungkin ini berseri gitu. Seri 1, seri 2, seri 3, karena memang cukup banyak ya saudara ayat-ayat Alkitab ini yang menceritakan tentang Raja Daud. Cuman dari beberapa ayatnya Alkitab ini yang menceritakan Raja Daud, ada beberapa yang harus kita soroti dan kita kritisi tentang apa yang dituangkan oleh si penulis ini. Saya tidak mau mengatakan dari Allah gitu ya, dari Tuhan, karena memang ini bukan firman Tuhan. Ya apa namanya, hanya tulisan orang yang diyakini, tanda kutip, yang diyakini orang-orang yang memiliki, yang diilhami oleh Roh Kudus ya, begitu. Jadi ya terserah kita tidak mau mempermasalahkan itu. Yang jelas tulisan yang ada di dalam Alkitab memang harus kita soroti kembali, begitu saudara. Maka pertemuan kita hari ini atau bincang-bincang kita hari ini dan beberapa hari berikutnya, nah ini saya berikan judul ini saudara. Nah ini problematika Alkitab ya, dalam menceritakan Nabi Daud atau Raja Daud, maaf ya, Raja Daud di situ, atau Nabi Daud. Kalau di umat Islam dia dijadikan Daud itu adalah salah seorang nabi, Maka di dalam, ya sebetulnya di dalam Alkitab juga dia disebut dengan Nabi Daud, cuman lebih familiar dia dikenal dengan Raja Daud, begitu ya. Apa yang menjadi permasalahan dengan ayat-ayat Alkitab terhadap menceritakan Raja Daud di dalam menjelaskan, mengabarkan tentang kisah Raja Daud? Ya, ada beberapa beberapa pokok inti bahasan di dalam ayat-ayat Alkitab itu yang menjadi tanda tanya gitu. Tanda tanya, dan perlu kita telusuri kembali kebenarannya. Ya. Perlu ditelusuri dan kita cari itu kebenarannya, mana yang benar. Di antaranya saudara, saya mau kasih tunjuk dulu. Di antaranya yang kita bicarakan pada hari ini. Nih. Tentang nama anak Daud, Raja Daud yang kedua. Ya, ini. Siapa sih nama dari anak Daud itu yang kedua? Ya. Kita perbandingkan saudara di dalam kitab Samuel, 2 Samuel dan 1 Tawarikh. Ini
kitab Samuel dan kitab Tawarikh ini banyak menceritakan tentang Raja Daud. Ya, saudara kalau seandainya buka Alkitab ini, ya Alkitab ini, saudara buka apa namanya surat Samuel dan surat 1 Tawarikh, 2 Samuel dan 1 Tawarikh, banyak sekali di dalamnya menceritakan tentang Raja Daud. Nah, yang menjadi sorotan nanti banyak beberapa ayat ke belakangnya. Yang menjadi sorotan di dalam kesempatan kali ini kita coba menyoroti apa yang dituang di dalam 2 Samuel 3 pasal 2 sampai pasal 3 dan juga di dalam 1 Tawarikh 3 ayat 1 ya. Nah, begitu ya. Yang menjadi pertanyaan nanti itu tentang anak dari Raja Daud. Saudara dapat membaca sendiri itu ayatnya saya saya tayangkan. Pada 2 Samuel 3 pasal 3 ayat 2 sampai dengan ayat 3, ayat 2-nya berbunyi, di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Ya. Anak sulungnya ialah Amnon, namanya Amnon. Dari Ahinoam, perempuan Yizreel. Ya. Anaknya yang kedua itu namanya Kileab. Nih, ini yang menjadi sorotan. Nama anaknya yang kedua di dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 3, di situ disebutkan nama anaknya yang kedua adalah Kileab dari Abigail, ya, bekas istri Nabal orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maakah. Jadi dan perempuan Talmai raja Gasur. Jadi di dalam dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 2 sampai 3 ini, saudara, di sini ada Daud atau Raja Daud diceritakan memiliki 3 orang istri dan juga 3 orang anak yang berbeda dari istri-istri yang berbeda tentunya. Jadi di sini anak yang kedua itu disebut dengan Kileab. Kita coba lihat di dalam 1 Tawarikh 3 pasal 1. Ya. Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Sama ya, di Hebron, saudara. Ini di atas juga di Hebron. Ya, ini juga di Hebron. Anak sulung ialah Amnon. Nah, ini sama. Di atas juga anak sulungnya bernama Amnon. Nah, di bawah juga Amnon. Dari Ahinoam. Ini ibunya nih, Ahinoam. Sama. Perempuan dari Yizreel. Sama. Anak keduanya, nah ini yang jadi masalah. Anak keduanya, kalau di atas disebutkan, kalau di dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 3, di sini disebut nama anaknya yang kedua itu adalah Kileab, dari istrinya yang bernama Abigail. Sedangkan di 1 Tawarikh 3 ayat 1, namanya bukan Kileab, tapi Daniel. Nih, ya, Daniel dari istrinya Abigail. Sama nih, istrinya juga Abigail. Di sini Abigail. Jadi Abigail ini perempuan dari Karmel. Jadi perbedaan yang begitu mencolok gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi, yang perlu kita telusuri dan kita cari tahu kebenarannya. Sebenarnya anak Nabi Daud atau anak Raja Daud dari istrinya yang bernama Abigail itu, anaknya yang kedua, apakah bernama Kileab atau bernama Daniel? Nama yang berbeda dari istri yang sama dan anak yang kedua. Kisah yang perlu ditelusuri dan disoroti ini, saudara. Ya, ini benarkah Tuhannya yang salah dalam mengabarkan keturunannya Daud, atau ini yang bermasalah di dalam menuliskannya ini?
dalam menceritakan, dalam mengabarkan. Ini problematika. Ini baru satu. Kita satu persatu saja, saudara, biar lebih fokus bincang-bincang kita. Jadi di mana yang dapat kita pegang, mana yang dapat kita percaya? Anak keduanya Nabi Daud atau Raja Daud dari istrinya yang bernama Abigail itu apakah bernama Kileab atau bernama Daniel? Kalau seandainya dikatakan alasannya ini mungkin hanya sekedar salah tulis, ya bahasanya itu salah tulis antara Kileab dengan Daniel, ini hanya salah tulis. Pertanyaannya bukan masalah salah tulis, saudara. Ini kitab suci, firman Tuhan, ya. Apakah kitabnya ya oke, salah tulis. Lalu sumber penulisan ini seperti apa untuk meyakinkan dan menyatakan kebenaran yang pasti antara anak Nabi Daud yang kedua ini, antara Kileb dan Daniel ini. Maka tumbuh pertanyaan berikutnya, layakkah ini dikatakan kitab suci ketika ini terjadi permasalahan di dalamnya, gitu ya. Kemarin juga kita sudah membahas juga itu tentang apa namanya itu, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam Alkitab itu tentang kabar-kabar yang lain. Nah, nanti ini kita akan menjumpai banyak perbedaan lagi, saudara, ya. Jadi jelas, saudara, ini bincang-bincang kita hari ini. Pertanyaannya adalah, layakkah ini disebut dengan kitab suci? Ya, benarkah ini firman Tuhan? Masa sih Tuhan salah di dalam mengabarkan isi ataupun menceritakan tentang kitabnya, ya. Bagaimana mungkin kitabnya ini bisa kita yakini kebenarannya bila mana isinya sendiri, ya, saudara, isinya sendiri kalau kita pandang di dalam mengabarkan, di dalam menceritakan itu, dan kalau kita baca itu kontradiktif, irasional, sulit untuk diterima oleh akal. Jadi saudara, dapat kita silakan diambil pelajaran lah, silakan dipahami bahwasanya apa yang dijelaskan Alkitab, ya, perlu kita telusuri kembali kebenaran berita yang ada di dalamnya. Ini baru satu tentang cerita anak kedua dari Nabi atau Raja Daud saja sudah bermasalah. Ini banyak permasalahan dalam Alkitab dalam menceritakan Raja Daud. Makanya judul kita itu di situ tadi adalah problematika Alkitab dalam menceritakan Nabi Daud atau Raja Daud, ya. Nah, ini baru satu yang kita angkat berkaitan tentang anak kedua Raja Daud di dalam kitab 2 Samuel ayat 3, pasal 3 ayat 2 sampai 3, dan 1 Tawarikh pasal 3 ayat 1. Demikian saudara, bincang-bincang kita. Insya Allah akan berlanjut berikutnya tentang menceritakan Raja Daud. Jangan lupa saudara, ini ada 2 buku yang ya, saya ada nazar sih, rencananya akan melaksanakan wakaf buku ke beberapa masjid mungkin di daerah saya ini di Kota Batam, ya. Juga akan mewakafkan buku kepada saudara-saudaraku yang beragama Kristen nanti, Kristiani, ya. Silakan saudara bisa membaca, saya berikan dengan gratis nanti. Demikian saudara untuk bincang-bincang hari ini, semoga ini bermanfaat, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.